warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marutus Potadigan. Nama saya Dita Salsabila Yusri. Nama saya Oleta Fedidia Raras. Nama saya Muhammad Bagus Pratama. Nama saya Siva Berlendini. Nama saya Devina Angelita. Nama saya Rizal Firdaus. Dan ada satu anggota lagi yang bernama Rionaldi Allen yang tidak dapat hadir. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Museum Satria Mandala dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Halo sahabat-sahabat Indo Aerofit, masih ingat episode A4 Skyhawk di Satria Mandala? Sebenarnya gak cuma ada Skyhawk saja yang ada di Satria Mandala, masih banyak sesuatu yang lainnya. Banyak juga peluru dan senjata-senjata, bahkan replika kapal perang. Satria Mandala? Museum Satria Mandala diresmikan pada tahun 1972 oleh mantan Presiden Indonesia Soeharto. Tadinya bangunan ini merupakan rumah bagi salah satu istri mantan Presiden Indonesia Soekarno, yaitu Ratna Sari Dewi Soekarno. Kata Satria Mandala berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat para satria atau pahlawan. Proklamasi Kemerdekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang dinamakan Jalan Proklamasi Insinyur Soekarno. Didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diteruskan dengan penggerakan bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan itu antara lain sebagian dari para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Wali Kota Jakarta, para pemuda dan rakyat Jakarta. Badan Keamanan Rakyat 22 Agustus 1945. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk tidak membentuk tentara nasional melainkan sebuah badan keamanan rakyat atau BKR. Keputusan ini diumumkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1945 malam. Para pemuda segera menggunakan SKR sebagai wadah perjuangannya, sehingga dalam kenyataan menjadi korps perjuangan persenjataan. Mereka mempelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di berbagai pelosok tanah air. Ini adalah badan-badan perjuangan. Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara nasional tidak memuaskan sekelompok pemuda. Mereka tidak memasuki BKR, melainkan membentuk badan-badan perjuangan. Diorama ini menggambarkan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh 23 badan perjuangan dari seluruh Indonesia pada tanggal 10 hingga 11 November 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta. Adegan ini menggambarkan tatkala delegasi Surabaya berpamitan untuk kembali ke medan juang. Bisa kita lihat gambar diorama di dalam ini. Pada awal perang kemerdekaan, Keisat Sutai, pasukan polisi, dan
Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan istimewa, bentukan tentara pendudukan Jepang, merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang tidak dilucuti oleh Jepang. Anggota Nekas Keisatsutai dan Tokubetsu Keisatsutai yang dipelopori oleh angkatan mudanya menyatakan berdiri di belakang pemerintah RI dan bersama-sama BKR serta rakyat mulai merebut senjata dan objek-objek vital dari tangan Jepang. Seperti yang telah terjadi di Jakarta, Sukabumi, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan lain-lain. Penyerbuan gedung Kempetai di Surabaya oleh Keisatsutai bersama rakyat Surabaya menggambarkan semangat angkatan muda polisi pada waktu itu. Di setengah bulan, pemerintahan RI merasakan sangat diperlukannya satu tentara nasional sebagai aparat kekuasaan karena pasukan-pasukan serikat telah begitu jauh merongrong kedaulatan RI pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Presiden menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat disingkat TKR. Mulai saat itu di mana-mana dibentuk TKR sebagai digambarkan dalam diorama berikut ini. Pukul 30 waktu Jawa atau pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengesahan Timur 56, Soekarno-Hatta dan didampingi oleh Muhammad Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diteruskan dengan penggerakan bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan itu antara lain sebagian dari para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Wali Kota Jakarta, para pemuda dan rakyat Jakarta. Pada bulan Oktober 1945, tentara Inggris mendarat di Surabaya. Mereka berjanji tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia karena Inggris tidak menepati janjinya. Timbullah insiden bersenjata yang meningkat menjadi pertempuran. Dalam salah satu insiden, Mayor Jenderal Marcet menyerahkan senjata masing-masing di Batavia Weg. Sebelum pukul 6, tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris menggerakkan segala kekuatan di darat, laut, maupun udara. Diorama ini menggambarkan salah satu pertempuran di Surabaya yang terjadi di sekitar Jembatan Merah dan melukis perlawanan rakyat Surabaya yang demikian hebatnya sehingga pertempuran Surabaya itu terkenal di seluruh dunia. Dan di sebelah sini saya akan menjelaskan. Di sebelah sini kaca adalah salah satu bagian dari jendela gedung bank Internatio yang berlokasi di Jembatan Merah, Surabaya, di mana pada tanggal 30 Oktober 1945 di tempat ini terjadi insiden bersenjata antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris yang menyebabkan Brigadir Jenderal A.W. Malby atau Komandan Brigjen 29 India XSV terbunuh dalam insiden ini.
Ada patung TNI HM Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada tahun 1968 sampai 1998. Dan di sini bisa kita lihat juga ini adalah pakaian yang dipakai oleh Jenderal Soeharto pada saat dia menjabat sebagai presiden. Di sini ada foto-foto Pak Soeharto saat menjabat sebagai presiden. Ada surat Presiden Republik Indonesia yang dibuat oleh Bapak Soeharto. Proklamasi Kemerdekaan RI di Medan pada tanggal 6 Oktober 1900 agar teman-teman dapat lebih mencintai dan menghargai serta mengingat para pahlawan yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mari kita cari tahu dan kenali tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia agar perjuangan para pahlawan tidak pudar dan sia-sia akibat era globalisasi. 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, jangan kayak gitu apa Gus? Langsung nggak? Salah. Dia jadi pas, nggak usah. Jangan siap-siap aja. Mukanya tuh nggak jelas banget. Lo mau komen cuma ya udah aku diemin aja, siapa tahu mau ngancur lagi. Lebihnya mohon maaf. Dari mulai dari pertama ya. Lebihnya kok nggak ada? Lebihnya belum. Dia tadi mau apa? Baru sekian. Ya Pak. Makasih. Kok gua nggak ada di sini? Gus sudah. Ini kamera di sini Gus. Lu kelihatan di atas tapi kelihatan. Elah. Kan udah minta dulu gue udah tukang ituan. Bang. Jangan yuk. Jangan tadi maju. Aduh, sabar. Juga cekik dulu. Oke, salah apa? 2, 3. Kan diri. Perkenalkan nama saya. Gua jangan Ketawa deh. Gua bisa ada yang ketawa deh. coba kayak gini aja lama banget ya. Sama mantan.
Jadi gengs, kita udah berapa kali tag video gengs. Terus si Jalu yang nge-pause yang mulai. Tapi kita nggak selesai gengs, gara-gara bagus sama Marlo. Hah. Nah kan, these people. Huh. Jadi saya capek. Gotta get some bomb night, baby. Chicken in the day, yeah. Mi, better go. Udah belum? Gue aja.